halo semua. Balik lagi di channel Ayo Kita Gas bareng gua di sini. Kita sekarang itu lagi mau menuju ke stasiun Citayam dan kita lanjut perjalanannya sampai ke puncak. Sekarang itu hari Bentar guys. Sekarang itu hari Rabu, jam 12 kurang 8 menit. Ini siang bolong ya. Panas banget. Nggak tahu nih Citayam nanti macet apa enggak. Semoga aja nggak banyak ini ya, nggak banyak angkot yang ngetem, karena dikit angkot yang ngetem aja bisa bikin macet, apalagi banyak. BTW hari ini tuh weekdays ya, nggak weekend. Gua menentukan tempat yang gua mau dituju adalah puncak. Kenapa puncak? Karena gua lagi bosen, sumpah bosen banget. Jadi yaudah jalan aja ke puncak. Dan tujuan gue di pengetesan kali ini BTW gue ngetes action cam lagi ya, action 4 setelah gue banyak tes dari gue coba ngevlog tanpa mic, tanpa alat bantu apapun. Terus gue coba tes mic tanpa adapter, lalu gue tes pakai adapter, dan kebetulan hari ini gue udah masukin video gue ngetes mic pakai adapter ke draft. Tinggal ya nantilah gue upload, nggak tahu kapan. So far sih gue suka sama hasilnya, tapi gue mau coba lagi sekarang pakai setup yang sama. Bedanya itu mic-nya gue pakein dead cat atau yang bulu-buluan gitu, biar kalau jalan kenceng anginnya nggak terlalu masuk. Karena gue juga mau ini kan, mau touring, jadi gue harus nyiapin sematang mungkin. Dan yang terpenting adalah ketika perjalanan jauh, panjang, menyiksa, satu hal yang gue bener-bener khawatir adalah masalah device, terutama overheat ya. Makanya sekarang siang bolong gue coba tes, kita main panas-panasan ke daerah puncak. Tapi kan puncak dingin, mana ada puncak jam segini dingin. Di puncak Bromo baru dingin, kebakar sih, tapi ya anginnya dingin. Kalau puncak mah sekarang udah nggak dingin guys, apalagi siang bolong. Kalau sore malam masih oke lah. Harus nyeting dudukan mountingnya nih yang ke action cam gua, karena gua ngerasa agak miring sih, jadi kepala gua harus agak ke kiriin dikit. Karena yang miring tuh lebih ke visornya sih. Ini nggak tahu kenapa visor gue tuh yang kanan lebih ke bawah. Beginilah Citayam, ada kereta guys. Ini kereta ke arah mana nih? Kayaknya dari arah stasiun Depok deh, mau ke kereta Nambo. Maju nah biar kelihatan. Kereta Bogor deh, kira Nambo, salah baca. Akhirnya kita melewati Citayam. Barusan keretanya cuma satu, ke arah Bogor doang. Sumpah panas banget, nggak ada angin guys, parah. Nyesel juga nih jalan jam segini, orang pada ngasah-ngasah banget bawa kendaraan. Ini kita belok ke kiri nih, kalau ke kanan tuh ke arah ini Tanah Merah, bisa ke Tanah Merah, bisa juga kalau dilurusin terus itu nyampe ke DTC, ke arah Mampang Depok. Ini sengaja gue lihat sini, sebenarnya bisa dalam, tapi kayaknya mumpung lagi siang nggak serame itu, jadi gue mending ngelewat sini, jalanan utamanya Citayam. Dan ternyata ya beginilah suasana Citayam. Ini pada siang bolong ya, yang dimana harusnya tuh lagi nggak banyak kegiatan, lagi nggak hektik, nggak rame, tapi ya tetap ini. Dulu di jalan ini belum di aspal, di beton kayak gini, jalanannya hancur bener-bener. Yang kalian tuh kalau bawa mobil sedan kesini, mobil ground clearance yang rendah, wah itu enggak deh, jangan, sumpah guys, rusak bemper kalian, pasti mentok. Apalagi yang di depan RS Citamanya,
Itu peak level of jalanan hancur di sini, parah guys. Oh ya btw, kayaknya gue mau ini deh, nanti tuh pas pulang gue mau nanya-nanya busa jok, karena ini motor udah nggak enak banget busa joknya, terutama yang belakang ya, kasihan kalau dibonceng. Ya pengennya sih latex ya, tapi karena budgetnya nggak memumpuni, jadi kita ganti busa joknya dulu aja, sama ganti kulitnya nih, soalnya udah rembes guys ke dalam. Dan yang bikin males kalau rembes ke dalam ya, misalkan gue habis nyuci motor kemarin gue nyuci motor nih, motor sekarang gue pakai, pas gue dudukin pantat gue basah. Emang nggak langsung basah, tapi perlahan ya. Kalau gue jalannya ke Jakarta sejam dari rumah kan, ya lepek jadinya kan, nggak enak ya kalau bagian bokong lepek, dilihat nggak enak, dirasain juga nggak enak, gatel guys kalau kelamaan. Warga Citayam yang mau ke Parung nih, belok kanan bisa nih tembusannya nanti jalan baru. Di sini masih banyak banget angkot 05, saking banyaknya angkot 05 warnanya ada merah, ada biru. Sesuai ini guys, kalau kalian gak suka warna biru bisa naik yang warna merah, tenang aja, di sini disediain, aman semua di Citayam. Kalian gak suka warna merah, naik warna biru. Gak suka merah, gak suka biru, naik Gojek aja Gojek. Tapi kalau kalian mesen ojol, terutama di bagian depan stasiun Citayam, itu kalian harus siap jalan ya, karena nggak bisa di depan stasiunnya. Itu bukan milik sih, dikuasain sama warlock situ, kayaknya buat opang-opang. Dan barusan gue neken sen, ternyata belum gue matiin sen gue dari tadi ya, nggak tahu sen yang pas kapan. 12:02. Ini kalau kiri ke stasiun Depok, kanan stasiun Bogor. Kiri stasiun Citayam, ya ke arah Depok maksudnya. Nah, buat kalian ya yang mau ke puncak atau yang ke puncak motoran, di video ini gue mau ngasih kalian rekomendasi tempat gua yang, ya ini sih menurut gua ya, gua lebih memilih tempat ini untuk gua nyantai, istirahat, nongkrong gitu. Nggak nongkrong juga sih ya, lebih ke istirahat aja, karena kan naik motor capek, apalagi kalau ke puncak macet ya. Ya meskipun kalau weekend pasti rame sih tempat ini ya, oke dapat atau enggaknya. Dan memang di puncak tuh banyak tempat-tempat kayak Indomaret, Alfa gitu kan buat istirahat, atau SPBU. Tapi gue ngerasa salah satu Indomaret ini Indomaret yang favorit. Nanti kalian harus tonton videonya sampai habis, gue kasih tahu gimana Indomaretnya. Hai guys, nuansa indah Citayam, kita pergi ke puncak. Kenapa lewat Citayam? Karena aku orang Depok. Nah ini, itu tuh yang kanan tanjakan barusan, itu bisa guys tembusan ke Parung juga lewat jalan yang baru itu. Gue pernah lewat situ, tapi kalau malam sumpah itu gelap, sepi, wah ngeri sih. Gue mulai maghrib aja udah ngeri ke situ. Jadi ya nggak rekomen kalau malam hari sih. Bensin baru kurang 2 batang. Terakhir gue isi full, gue pakai muter-muter ke Lebak Bulus. Dan ya kayaknya nanti sebelum marah pulang atau di puncak kali yang ngisi ya, biar pulang udah tinggal tapi gue mau nyampe rumah masih ada sisa banyak, biar nggak ngisi lagi. Gimana ya, soalnya kalau ngisi malam ngerinya rame guys, apalagi kalau udah deket rumah kan, udah jarang pom bensin sepi. Nah ini kita belok kiri lewat Pemda, lewat sini aja atau lewat kanan ya, lewat Bojong, lewat Bogor Kota. Enggak deh, lewat sini aja lah. Kita lewat BP Bukit Pelangi, udah lama nggak lewat BP, kangen guys. Sekarang gue mau ngambil handphone dulu sebentar. Oke, kita lanjut perjalanan ke arah Sukahati. Agak miring kayaknya, gue harus ini sih fix, benerin dulu nih, ganti 3M nya, gue lakban lagi yang baru lah biar bener.
jalanannya parah banget guys, sumpah. Dan ini pala gue agak miring ke kiri ya biar videonya tuh nggak mencong. Kalau gue begini terus sampai puncak, ngeliat ini otot leher kiri gue yang pengkor. Nggak nyaman soalnya. Ini aja udah mulai risih gue baru sampai mana nih? Ini mana sih? Nggak tahu lagi nih daerah mana. Pertigaan apa namanya? Lupa gue. Padahal gue sering main ke rumah temen gue nih nanti di depan. Apa ya? Nanti kita ambil ke kanan aja lah kalau ada lagi. Meskipun di kiri ini jalanannya udah lebih mulus nih, nggak kayak di belakang barusan. Nah nih, ada celah, kita ambil ke kanan. Karena kita mau lewat Bukit Pelangi, jadi di lampu merah ini kita putuskan untuk lurus aja guys. Daripada kita belok kanan kan nanti kejauhan, tembus-tembus yang deket tol yang mau ke arah Plaza Jambu 2 tuh. Apa sih, ke Yasmin. Kita lurus aja biar lewat BP. Nanti di depan kita melipir dulu lah. Kalau ada tempat, gue mau benerin dulu nih, mau setting ulang dulu. Kita ngebut dikit di 80-an. Gue mau tahu hasilnya nanti masuknya parah nggak ke ini, ke mic masuk anginnya. Gokil nih jalan, seru banget. Pantes ya banyak yang pakai balapan liar di sini tuh, terutama kalau malam hari. JPO zebra cross juga lampunya kok nggak nyala itu. Padahal kalau malam, nggak malam doang sih, ini jalur kenceng ya, banyak yang ngebut. Agak ngeri juga penyeberang jalannya. Oh iya, ini anginnya kenceng banget nih. Gue sih berasa yang masuk ke kuping gue tuh udah bener-bener angin yang kenceng, wuh gitu ya. Nah, BTW di depan ini kan JPO baru diaktif, diboleh lewatin ya. Itu tuh gue lihat di TikTok, di IG, bagus loh, sumpah keren. Dan kalau dilihat dari sini tuh, ini sekilas kayak yang ada di Eco Park Tebet nih, bagian tengah sininya. Nah, ini kita belok kanan aja kali ya, lewat Pekansari biar ada tempat melipir nanti. Gokil. Bye bitch. Ibu-ibu gokil. Kita coba idling stopnya, bisa gak? Nggak bisa. Let go. Kita balik lagi ke daerah sini lagi. Di beberapa video terakhir gua, itu tuh gua bener-bener lewat sini mulu dah. Sumpah sebenarnya bosen gua, dan gua takutnya kalian bosen. Ntar ada yang komen, anjir lu ngapa lewat sini mulu. Karena emang tujuannya ke daerah Bogor sini, yang lewat sini guys enaknya. Bisa sih lewat yang lain, tapi nanti deh pulangnya nggak lewat sini. Karena ya pulang dari puncaknya gue pengen lewat mana, Bogor kota kali ya, tapi macet Bogor kota. Gue jadi bimbang nih kalau lewat BP lagi, kayak kurang. Nantilah kalau pulangnya kita tentuin nanti aja, belum nyampe juga, masih jauh. Dan ya nanti kan gue ke suatu tempat yang bisa istirahat, jadi enak lah di sana, adem, bisa sambil lihat HP, bisa ya cek maps lah, enaknya lewat mana. Haus enak kali ya, haus, tapi gue di sana mau ngopi, nanti ngopi mulu, ditambah gue habis minum vitamin. Belum ada setengah jam sih ini mah ya, hampir setengah jam dari jeda terakhir gue minum vitamin. Jadi nanti aja. Pedal Hall Bogor, di depan masjid baru, nggak tahu namanya apa. Masjid apa tuh, ada kubah, miniatur kubahnya juga. Supaya itu gede sih, dan ini sisa lahannya nggak tahu mau dibikin apa, masih tanah, ada rumput. Kalau dibikin buat pengembangan masjidnya lagi, wah itu
bisa dibikin sesuatu yang keren sih pasti. Tapi masalahnya di sini kan orang-orang yang lebih identik untuk anak-anak motor gitu-gitu ya, kayak letaknya itu bukan letak yang cocok untuk ditaruh masjid ikonik gitu loh. Takutnya nih ya, ini cuma opini aja, takutnya ada pihak-pihak atau anak-anak muda yang membawa pasangan bermain sama lawan jenis. Karena kan ini bukan anak motor aja ya semuanya, karena kan ya namanya kita nongkrong dari tempat yang enak. Kalau ada cewek kan nggak mungkin ya kita suruh pisah, kita jaga jarak ya. Kalau nongkrong ya nyatu gitu, dan takutnya terkesan nggak etis aja gitu nongkrong di daerah-daerah atau wilayah masjid dengan lawan jenis. Toh gue yakin gue pun kalau kesini nggak ada mikir buat pakai outfit islami, ya nongkrong doang, saring gitu, kalau nggak makan apa begitu. Kita cari tempat-tempat adem kali ya, kita melipir dulu sebentar. Sini deh, benerin posisi action cam dulu. Barusan berhenti 15 menitan kali buat benerin ini doang nih, nyeting kamera. Oke, kita lanjut. Ini jam 12:30 atau jam 12:32. Panas banget tadi nyeting kamera, lama banget karena miring pas dipakai, visornya miring pas dipakai di kepala gue. Miring lagi, gue bingung banget tadi. Jadinya nyetingnya pas gue pakai helm sekalian. Ini dia perempatan yang gila, view-nya bagus kan depan tuh, suka banget gue. Gunung Harta itu tujuan mana tuh? Gue ngeliat di Gunung Harta, ntar dari kanan gue ditabrak lagi. Karena jangan hanya gini-gini aja, kita lanjut nanti lah ya, pas udah di Tugu yang di Bundaran Sentul. BTW ini ketinggian gak ya? Gue ngeri settingannya agak ketinggian. Sebenarnya kelihatan sih gue kalau ngintip dari balik visor ini, tapi pusing guys ngelihatnya. Kedekatan tiba-tiba ngeliat jalan kan, ngeri juga, bahaya. Tapi ya kalau dilihat sekilas sih harusnya oke-oke aja ya. Meskipun ya kepala gue tuh emang biasanya kan tanpa gue sadar gue agak miring ke kanan ya. Jadi harus gue ingetin terus nih, harus stay terus kayak gini biar videonya nanti nggak miring jadinya. Soalnya kalau gue miring kan nggak enak ya dilihatnya. Masa ya kalian nontonnya harus miring? Dan kalau gue adjust itu harus lebih di zoom. Jadinya ya udah, kita usahakan optimal dulu di pengambilan videonya. Nanti kalau emang butuh buat di adjust lagi ya udahlah, kita adjust aja. Ini tuh Shop Janda rame mulu guys. Ini mobil parkir ke Shop Janda bukan sih apa kemana? Soalnya kacau ramenya. Nah ini depan Tugu apa ya, lupa banget gue namanya. Pokoknya letaknya setelah tol Jagorawi ini, kita kan lewat kolong nih, lewat bawah kolong Jagorawi. Nah langsung depannya ada tuh tugunya tuh. Kalau dilihat dari sini bagus juga ya, keren gitu. Kayak Tugu Tugu Kujang. Ini dia, Tugu Pancakarsa, Kabupaten Bogor. Kita sudah sampai di depan sirkuit Sentul. Kita gas lagi. Aduh, durian enak tuh. Sumpah gue aus banget guys. Ini panasnya parah loh. Kayaknya gue harus beli aqua dingin dulu. Air mineral dingin enak nih di suasana gersang kayak gini. Sumpah gue berasa haus banget.
udah siang-siang panas. Tadi Citayam begitu, siang-siang masih rame, kudu antri sabar macet. Jadinya gitulah, aus banget nih guys, dehidrasi saya, butuh yang adem-adem, yang seger-seger. Enak sih, es buah nih enak nih. Ini perekaman gua record di 1080p dengan gua ngerekam dengan resolusi 1080p dengan 48 fps. Settingan itu bukan settingan terbaik, tapi dengan keadaan gua yang masih memiliki kartu SD-nya terbatas, cuma 64 GB, untuk perekaman jangka panjang yang jarak jauh gini, ya kayaknya gua harus di resolusi dan fps segitu dulu. Biar apa? Ya biar nggak mati tengah jalan, nggak kepenuhan sebelum gua sampai ke tujuan selesainya konten gua. Katanya Veloz Hybrid bisa sampai ini ya, sekali footingnya bisa sampai 1100 km range ininya, range jarak tempuhnya. Itu gokil sih, sumpah. Itu ke Bali nyampe gak? Nyampe sih ke Bali tanpa isi bensin lagi, sekali full tank doang. Ke Jogja udah pasti aman, karena kalau full tank ke Jogja mobil non hybrid pun gua udah pernah ngelakuin itu, nggak ini yang nggak habis, masih sisa seperempat, malah seperempat lebih, hampir setengah. Tapi itu kondisinya ini ya, malam, dan kalau berhenti pun gue emang beberapa kali berhenti. Posisi 7 orang, full muatan dan barang bawaan banyak, jadi ya bobotnya bisa dikira-kira lah. Misalkan satu orang itu kita buletin ke 80 kilo, ditambah barang bawaan, berarti mobil bisa ya buletin jadi 700 kilo lah, 7,5 mungkin. Dengan bobot seberat itu yang ada di dalam mobil, keadaan mobil yang masih standar semua, tanpa roof box juga ya, itu gua dari full tank di Bekasi sampai ke Jogja, ke daerah Klaten, itu tuh masih sisa setengah kurang dikit, tengah-tengah lah, antara setengah sama seperempat. Ya hemat sih, ya hemat emang. Mobil ini juga kan mobil 1500 cc, mobil keluarga yang didesain buat ngincer hematnya. Dan kalau ditanya mobil apa yang gue pakai, mobil yang biasa gue masukin, gue pakai di konten ini ya XL7. Gue suka banget sama itu mobil, enak dibawanya guys. Di kelasnya itu tuh nggak terlalu rimbung, emang nggak seempuk Expander ataupun Stargazer ya. Itu Yaris tadi, Yaris bakpao sampai nyalahin lampu hazard ya, saking tingginya. Ini tinggi banget, harus pelan-pelan emang di sini kalau mobil-mobil yang ground clearance-nya tidak setinggi itu. Buat kalian yang punya mobil-mobil LSUV kan rata-rata seenggaknya tuh ya, LSUV ground clearance-nya deket 200. Lurus kiri, lurus kiri, kiri deh, soalnya kalau lurus bosen lah situ mulu. Aku kasih tahu kalian jalan kalau lewat sini, sebenarnya bisa lewat Ion, dan gue pengen lewat situ sih, enak soalnya di situ jalannya sepi, dan ada bagian dimana kita lewat kolong jembatan, jadi ada ademnya juga. Di suasana yang gersang kayak gini, gue lewat situ aja deh, nggak jadi lewat lurus Babakan Madang. Kalau lewat Babakan Madang, kalian kalau mau nonton itu, tonton vlog gua pas ngopi di Gunung Pancer tengah malam. Wah sumpah ya, itu vlog paling asik gua so far ya. Itu gua anjir lah, kocak banget itu vlog. Udah temen gua satu motornya trouble di rem depan, temen gua yang jadi tour guide-nya, orang yang mimpin jalan, ya lupa jalannya, sempat muter dan ketemu jalanan bekas longsor. Itu peaknya tuh ketemu jalan bekas longsor sih guys, kayak kok bisa ini jalan kayak gitu. Kalian yang punya pengalaman ke Gunung Luhur, boleh dong infonya kalian tulis di komen.
pengalaman kalian gimana di sana, enak gak, worth it gak, apalagi kalau kalian baru-baru ini ya kesananya. Boleh komen juga kalian dari mana, transportnya gimana, jam berapa jalannya. Itu info yang saya butuhkan guys. Itu ngebantu sih, karena ya bingung juga nih mau ke Gunung Luhur, tapi pertama nentuin waktunya, karena mau ke Gunung Luhur kemungkinan gue kan harus jalan dini hari ya, dini hari, dan pastinya gue butuh temen dong kalau ke sana, ke daerah sana apa tengah malam, karena daerah puncak 2 masih sepi. Gue nggak berani guys kalau sendiri mah. Patokannya tuh Indomaret, kita di sini belok ke kiri. Aduh, udah mulai agak pusing, panasan. Oke, setelah belok kiri ini kita langsung ambil putar balikan aja, langsung putar balik kita dulu. Oke, kita putar balik di sini, tapi kita ambil ke arah bawah. Oh, ke atas muter-muter. Nah, ini dia kolongnya, saya adem banget nih di sini, adem. Aduh anjir, panas banget di sini guys, gokil. Butuh yang seger-seger nih. Nah, ini tuh tembusannya samping Ion ya. Tuh, Ionnya. Tuh, kelihatan gak guys? Ion tuh, ini kita ambil kiri aja ke sini. Lewat situ juga bisa, tapi cepetan lewat sini. Jadi Ionnya tuh posisinya di sebelah persis gedung yang lagi dibangun tuh. Sini ada Bumi Aki Signature. Emang keren banget ya Bumi Aki. Oh, ini Bumi Akinya yang ini tuh. Kayak keren banget guys Bumi Aki tuh. Dan ini Little Minang. Little Minang tuh punya ini kalau nggak salah punya salah satu ustadz ya, lupa gue siapa gitu. Gue belum cobain sih guys, karena gue bukan pecinta nasi padang. Enak, gue makan nasi padang, tapi gue bukan tipikal yang kalau bingung mau makan apa larinya ke nasi padang. Enggak, gue lebih ke tipikal yang larinya itu ke ayam goreng, ayam penyet, ayam crispy gitu. Oke, ini kita percabangan. Kalau kanan nanti kalian bisa ke Bojongkoneng atau ke Sentul Nirwana, dan kiri ini kita ke Babakan, Kabupaten Babakan Madang nih. Ada baru, nggak tahu sejak kapan. Kita ngambil lurus ke sini ke arah Bukit Pelangi. Setelah sekian lama kita nggak lewat sini, akhirnya kita lewat sini lagi. Jadi rapi banget daerah sini guys, sumpah dah. Sekarang udah sebeda itu ya. Kalau dulu kan belum ada gininya nih, bahkan belum diaspal kayak gini. Sekarang pinggirannya udah dikasih warna merah untuk bahu jalannya, dan depan ada plaster Rotterdam. Bisa dapat view dua gunung kali ya di sini ya, Gunung Gede sama Gunung Salak. Udah ada satu bengkel tah. Pokoknya pun udah makin hidup di sini guys. Oh, keren banget. Apa semua ini karena ada rumah Bapak Presiden kita yang lewat sini? Enggak lah ya, enggak gitu lah ya. Ini tempat apa ya? Sumpah, gue sih waktu itu lewat sini yang pas ke mana, ke rumah Pak Prabowo nya, yang gue ngopi-ngopi di daerah KM0 Sentul itu. Tapi ya itu kan arah balik ya, nggak pas arah OTW nya kayak norak juga gue. Ditambah pas arah balik itu udah sore dan udah capek, habis perjalanan random gak jelas. Sumpah, gue punya temen pada suka jalan-jalan random aja asal nembak kemana.
kemana pikirannya tiba-tiba kepikiran, ya udah jalan dah tuh. Mau ngapain juga bingung, nggak tahu ngapain, ya udah yang penting mah jalan aja dulu. Jadi gue itu kan ada rencana ya mau touring. Di video sebelumnya gue pernah ngomong juga, di video yang tes vlog tes mic perdana itu tuh gue udah ngomong juga kalau gue mau touring ke Bandung. Dan buat kalian yang punya rekomendasi tempat-tempat, bisa sih kasih komen di kolom komentar kali aja nanti tempatnya seru. Dan kalau tempatnya seru kan bisa tuh gue jadiin opsi untuk kesana. Dan ya mungkin jalan-jalan yang seru lewat mana. Kalau tujuan gue, planning gue nih ya, lewatnya kan itu lewat Puncak atau Jonggol ya. Ya masih 70% kemungkinan Puncak sih emang. Dan kalau lewat Puncak nanti Cianjur tembus-tembus yang lewat Ciwidey itu. Kalian ada spot-spot kah atau tempat-tempat yang rekomendasi selain lewat Cianjur dan Ciwidey itu, atau ada tempat di daerah yang gua lewati sepanjang jalannya untuk entah istirahat atau entah sunrise point yang bagus? Bisa sih kalian komen di bawah, nanti gua cek kalau itu menarik. Dan buat kalian yang komennya itu gua pin, itu nanti kemungkinan besar akan gue kunjungi. Dan setelah gue kunjungi, gue akan berusaha untuk ngekontak kalian, ngechat kalian lewat replay dari balasan komen kalian. Dan kalau bisa lanjut ke DM, gue nanti akan DM dan gue akan kasih kalian gift berupa apa, nanti aja kalian cek sendiri. Dan giftnya berupa apa, nanti kalian akan tahu setelah gue kirimkan. Jadi ya lumayan lah, komen-komen doang kan, ngasih rekomendasi tempat yang kalian suka atau kalian pernah datengin. Dan gue mengapresiasikan itu karena ya informasi itu penting guys. Lagi enak banget jalannya guys, sepi lagi. Kita cornering kiri, kita ambil ujung ketemu dalam, sisi luar ketemu sisi dalam. Dan ini tanjakan lumayan curam. Di kanan ada warung tuh, enak kayaknya warung itu. Awas, ada vario kencang, anjay. Sumpah asik banget ini, parah. Gokil asik banget lewat sini. Gua saking lamanya gak ke puncak lewat BP. Sumpah gue excited banget nih, gue seneng banget. Tapi ya gue aus tetep. Excitednya ya gue aus. Itu depan ada belokan ke BP, sebentar gue melipir dulu mau ngambil HP. Oke. Ini dia, kita belok kiri ke arah Rainbow Hill. Lama banget nih udah gak lewat sini, udah bagus banget sekarang. Yoi. Yuhu. Di daerah sini tuh juga ada cafe guys, BTW. Tapi emang gua belum pernah sih. Nanti cobain kali ya kapan-kapan. Cafe tuh nanti ada gang ke kanan, kalian bisa ke kanan tuh. Daerah-daerah situ lah. Anjay. Sumpah di sini anginnya kenceng banget. Gue ngeri HP gue yang di kantong jatuh. Alah. Masalahnya jaket gue aja nih ya. Jaket gue tuh sampai ke bawah-bawah angin. Ini kan gue ada mounting dada ya. Dan kalau mounting dadanya itu emang resletingnya gue nggak tutup jaket gue. Jadi aku buka pas ketiup angin tuh bener-bener, wow, kayak mau terbang jaket gue. Padahal ini jalan 40 km, turunan juga sih. Kalau di daerah sininya sih nggak banyak berubahnya ya. Ya berubahnya tuh banyak di sebelum masuk daerah Rainbow Hill ini. Mungkin kali ini kawasan dikelola sama si Rainbow Hills-nya mungkin ya. Jadi
ya nggak kena apa tuh, pelestarian atau pembagusan lah dari pemerintah. Padahal ini spot, kadang tuh kalau sunset nih, kalau sunset bagus banget no di kanan, di kiri ada danau, anjay. Nggak ada yang mancing ya ini kalau dibuka. Aduh, anjir, kaget gua. Kalau dibuka banyak yang mancing kali ya. Ada warung tuh, kita beli dulu lah air, haus banget. Sekarang tuh jam 1 lewat, hampir lewat 10. Kita beli air dulu. Oke guys, kita lanjut lagi perjalanan. Ini ada Art Hotel Pelangi Park di kanan. Barusan beli le mineral nih, beli satu aja. Harganya 5.000. Sebenarnya bisa sih nanti beli pas keluar dari area Bukit Pelangi ini, tapi ya udah aus banget guys, panas soalnya. Dan ini kita langsung gaspol aja karena sekarang udah jam 1 lewat 12. BTW tujuan kita adalah ke Telaga Saat ya, semoga aja nggak kesorean ya, karena kalau kesorean mager juga. Ada tempat yang mau gue tuju soalnya. Awalnya kan gue mau ngasih tahu ke kalian tempat inian gue, tempat biasa gue ngeres kalau ke puncak, terutama kalau bawa motor ya. Tempat pertama tuh ya Indomaret yang menurut gue itu tuh enak karena dia agak masuk posisinya, nggak di pinggir jalan banget. Nanti gue kasih tahu posisi atau Indomaretnya yang mana. Ini tanjakannya curam loh di sini nih. Masanya di bawahnya ada ini, ada apa? Poldur, polisi tidur, ada tanggulan, jadi nggak bisa momentum. Padahal kalau nggak ada polisi tidur enak ya, bisa ancang-ancang lebih jauh, bisa gaspol dari bawah. Oh ya, gue juga barusan ngecek baterai dari DJI Osmo Action 4 ini. Gue kan waktu itu beli standar combo, jadi baterai cuma dapat satu. Nah, gue langsung beli juga di situ baterainya, beli satu lagi. Tapi ini guys, beda ya kalau yang ori dari kita beli standar kombonya kan, atau setahu gue kalau beli adventure combo juga dapatnya kan baterainya yang 1950 semua ya, dapat 3. Tapi kemarin gue beli itu 1700-an mAh, jadi nggak sama, beda sedikit lah. Dan ini gue lagi pakai baterai yang 1700 mAh nya, belum yang 1900-an. Oh, ada daun, kampret, kaget gue. Daunnya deket tangan kanan gue banget, gokil. Nah, di sini ada pasir, hati-hati, ngeri kepleset kalau pasir tuh. Ya sebisa mungkin pas lagi belok sih nggak usah ngerem ya kalian. Jadi ngeremnya tuh sebelum belok. Ini tips aja, tips buat kalian. Jadi kalau mau tikungan kalian rem pakem dari sebelum kalian belok. Kalau masih kurang remnya ya, remnya jangan pakem ya kalau lagi belok, sedikit aja gitu. Dan kalau kalian menginjak sesuatu melindas yang bikin kalian agak loncat atau itu entah pasir, aku sih lebih rekomendasi ke kalian buat lurusin, misalnya lagi gini, udah gitu kan set gini dulu baru belok lagi. Soalnya kalau kalian miring nanti jatuh guys, kemungkinan jatuhnya lebih tinggi, lebih besar. Nanti kita isi full tank di mana ya enaknya ya, pas arah pulang kali ya. Nah, di sini sore biasanya ada yang main bola nih, banyak yang jualan nanti di pinggir-pinggiran sama orang main bola itu. Ini soalnya ada SDN Gunung Gelis 2, ada SD, jadi ya wajar sih kalau banyak tukang jajanan. Dan biasanya kan tukang jajanan SD tuh enak-enak ya guys. Cuma nggak tahu kenapa jajanan SD tuh enak-enak guys. Iniannya, kaki limanya udah mulai boring sendiri, kesepian. Oh my god, mulai kehabisan topik, bingung mau bahas apa lagi. Soalnya di sini yang dibahas apa, banyak warung, tapi ya di sini banyak banget guys, deket-deketan lagi. Oke lah, kita lanjut nanti aja, nggak tahu di mana, pokoknya lanjut nanti kalau ada topik. Taman apa tuh guys? Taman kopi Weekenders. Penasaran gue, baru lihat sumpah.
Cari tahu kali ya, nanti cobain kali. Taman Kopi Weekenders. Posisinya tuh dekat Nako Kebonjati guys. Belokan Nako Kebonjati. Asik. Kita keluar BP juga guys. Bunyi apa tuh? Wuh. Lucu banget motornya kayak skuter diri. Ini dia. Dairyland Puncak Cisarua Puncak. Tadi itu ada marka jalan, ada apa, tanda petunjuk jalan. Sekarang kita mulai ngegas terus full nanjak. Wow, kenceng banget tuh mobil. Enak juga ya ke puncak tuh weekdays. Gak macet, jalanannya mulus, seru, tujuan tempat yang dituju bisa banyak. Wah, pantas ya anak motor tuh pada suka motoran ke puncak, apalagi ke daerah-daerah yang udah deket di Masjid At-Taun ya. Gojek aja sampai ke puncak-puncak nih guys, bukan nyari penumpang, mau healing, gabut anjay. Bang, ayo bang, maju bang, maju terus bang, semangat bang, gas, 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 I'm stepping up on the gas. So far sih masih aman aja nih baterai gue bawa ke puncak, meskipun tadi gue sempat lihat di BP udah sisa 40%-an. Nah nggak tahu nih nanti sampai ke Telaga Saat sampai sisa berapa. Dan gue niatnya kan nanti pengen balik, masih bingung lewat mana. Gue sih pengen lewat tempat yang beda ya, lewat arah yang berbeda. Tadi gue lewat BP, nanjaknya pengennya balik tuh nggak lewat BP, entah lewat kota. Kalau lewat mana ya, kalau lewat Puncak 2 kan itu terlalu jauh ya guys, capek dan kena malam, males juga. Jadi masih bingung nih gue lewat kota atau lewat BP lagi. Kalau lewat BP ya fokus pulang aja udah. PT Akselerasi Gerakarya Gerakara Mulia New Armada rombongan BNN Kabupaten Cianjur anjay, biasa ya dong, BNN Kabupaten Cianjur. Nih ada pusat oleh-oleh di sebelah kanan, lokasinya dekat pom bensin yang sebelah kanan juga. Ini pom bensin yang gede nih. Dan kalau hari Jumat, Jumatan rame guys, orang pada parkir soalnya di kirinya ada masjid. Dan sumpah masjidnya tuh rame banget kalau Jumatan. Akses keluar masuknya kecil guys, jadi agak-agak kurang enak lah. Mana ya masjidnya? Oh ini masjidnya kiri, Syarif Hidayatullah. Nah jadi buat lokasi Indomaretnya itu udah di dekat-dekat sini guys. Ada Nikos River Park, Alam Sunda. Gue udah lama banget juga nih gak ke Alam Sunda, kangen deh. Soalnya Alam Sunda tuh rame terus. Kalian punya cerita gak dengan Alam Sunda? Anjay. Dan ini dia guys, Indomaretnya. Tadi dulu gue mau buka sama tangan sambil ngambil video pakai HP. Anjay ribut. Anjay Mike Tyson. Gokil. Ya. Uppercut. Lucu banget lagi. Oke guys, untuk Indomaretnya kita belok kiri sini, turun ke bawah. Lokasinya samping Kimia Farma. Dan sekarang kita review Indomaretnya. Ada poinnya juga, poin kopi. Bubur enak tuh kayaknya. Bubur ayam bunet Sukabumi. Oke guys, kita lanjut lagi perjalanannya. Sekarang jam 2:15. Sebenarnya sih kita bisa nyampe ke Telaga Saat jam 3, tapi
Kalau dari sini langsung ke Telaga Saatnya kayaknya kecepatan deh, masih 2:30 nyampenya. Jadi gue nentuin buat ke tempat satu lagi, ke tempat gue. Ini sih tempat baru ya, ini tempat yang gue pengen kunjungi. Kayaknya enak nih buat istirahat setelah riding, ngopi. Jadi let's go. Apalagi ini kopi yang udah ada di mana-mana ya, kalian udah familiar dan rasanya itu. Ini salah satu kopi yang gue favoritkan di antara rival-rivalnya. Jadi kalau rivalnya itu ada berapa ya? Ada nggak tahu lah. Pokoknya gue lebih memilih kopi ini. Penasaran kan? Kalau kalian penasaran, tonton guys. Ini bentar lagi nyampe kok, deket jaraknya. Barusan gue juga beli ini apa? Sosis buat ganjol. Karena mau ngopi kan, jadi ya udah masuk makanan dulu aja. Sama beli susu lagi, gue nyusu. Langsung ngopi, takis lah, gas terus. Oh iya, malam gue mau nongkrong lagi sama temen rumah gue, ngopi lagi. BTW posisinya nanti kopinya ada di sebelah kiri barisan ruko-ruko. Nggak jauh kok dari apa namanya, Kopi Klotok kalau kalian tahu. Tapi Kopi Klotok kan di sebelah kanan ya. Oh ini sebelah kiri. Nah ini depan kanan ada bakmi golek. Bakmi golek tikungan. Nah, anjay. Kalau bawa kendaraan ke sini tuh udah di otak, aduh, gaspol, boros bensinku. Tapi tetap Mario masih ada 3 batang. Mungkin sampai Telaga Saat sisa 2 atau 1 kali ya. Tapi nanti pas turunnya harusnya lebih awet, lebih irit, karena kan kita turunan yang nggak banyak buang-buang bensin buat ngegas. Sekarang aja nih kanan aja kita harus gaspol. Enak banget kaca visor bersih, meskipun ada garet-garetan. Pas siang-siang gini kayak suka nggak sadar kalau pakai visor gitu, jadi pengen ganti visor. Kita kasih lewat dulu lah. Wah nih tempat baru nih, Goluj, tempat go-kart. Ini lagi rame juga nih. Gratis sate sepuasnya. Siapakah pemilik sate legendaris di Puncak? Buat yang bisa jawab, ini Bumiaki. Kirim jawaban ke DM Instagram @rm.bumiaki. Jawab guys. Lumayan, gratis sate sepuasnya. Kalian bisa bawa teman-teman kalian se-RT. Tapi enggak gitu juga ya guys konsepnya. Pasti ada syarat dan ketentuannya. Saya Bumiaki loh. Enak guys, Bumiaki itu masakannya. Tempatnya enak, makanannya enak. Nah ini dia Kopi Klotok. Waktu itu pas baru ada di Puncak, baru buka, gue penasaran dan ya ngedatengin. Tapi pas gue datang udah rame banget. Ditambah banyak rombongan ibu-ibu guys. Jadi wah capek ngantri kan. Nggak tahu juga kapan dapat tempatnya. Jadi cabut lah. Pindahnya ke mana ya waktu itu ya gue ya? Lupa lagi. Balkonnya masih daerah Puncak, tapi emang lebih naik sih. Soalnya udah nyampe Puncak, masa iya kita kagak nongkrong di Puncak. Sayang ya. Ini dia guys, untuk deretan ruko-rukonya dan kopi yang mau gue kunjungin, yaitu Kopi Kenangan. Bagus kan guys, bagus kan? Nah tempatnya. Ini Kopi Kenangannya luas banget, dalamnya luas, outdoornya banyak, luas juga, indoor-outdoornya luas, parkirannya luas, dan ini indoornya kayak gini. Buat kalian yang mau work from coffee, ini sih gak usah bingung nyari chargeran ya, spot-spot buat ngecas banyak ada di mana-mana.
Kita lanjut lagi jalan ke Telaga Saat. Sekarang jam 3 kurang 8 menit. Kita gas langsung ke Telaga Saatnya, guys. BTW ini udah mulai adem nih hawanya. Kalau mataharinya emang masih terik sih, tapi anginnya udah mulai berasa lebih adem. Nah, barusan di kopi kenangan gue pesan roti sama kopi. Kenyang banget tuh. Aduh. Dan estimasi di Google Maps sih dari kopi kenangan ke Telaga Saat itu udah berapa menit ya? 35 atau 40 menit gitulah. Tapi kita lihat aja. Kalau jalanan lancar sih harusnya bisa lebih cepet ya, karena kita bisa gas-gas. Kita bisa have fun riding motornya. Kenapa ke Telaga Saat? Karena udah lama banget nggak ke Telaga Saat, dan terakhir gua ke Telaga Saat itu pas jalanannya hancur, seriusan hancur banget, parah. Dan yang bikin amsyong nih ya, jalanan hancur, sempit, ada mobil bis pariwisata dan banyak, sumpah itu pusing banget, pusing ketemu mobil bis pariwisata di trek inian, trek apa, Telaga Saat. Edisi jalan-jalan ini sih edisi jalan-jalan random juga ya, karena gua gabut banget di rumah, dan ditambah edisi jalan-jalan ini tuh karena ya gua mau menyempurnakan settingan, mengoptimalkan settingan sebelum gua touring. Ya pengennya sih di bulan-bulan Agustus ya, Agustus awal, tapi karena masih menentukan waktu, jadi ya lihat nanti aja berangkatnya kapan. Pengennya sih secepatnya ya untuk upload videonya nanti setelah touring, biar vibes-nya tuh masih vibes di bulan, di tanggal gua berangkat lah. Apalagi itu kan Agustus ya, deket acara event setahun sekali, 17-an. Sempet mikir sih buat berangkat tanggal 15, 16, kan 17-nya Agustusan tuh, hari Senin libur, jadi bisa panjang. Tapi kayaknya temen gue ada yang ngurus juga, ada yang panitia, jadi ya udahlah. Bisa sih tanggal 14 malamnya ya, pulang tanggal 16. Tapi ya balik lagi, temen gue kan panitia ya, pasti pengurusannya, apalagi tanggal-tanggal udah mepet, mau hari acara. Oh iya, BTW di sini kalian ada yang udah pernah naik Gunung Gede kah atau Pangrango? Karena gue lagi kangen banget nih sama Gunung Gede. Gue kangen kesurkennya sih, alun-alun Surya Kencananya. Karena di sana enak banget, sumpah. Gue suka di alun-alun Surkennya, campingnya. Karena emang gue naik gunung tuh suka campingnya sih, campingnya malamnya. Ya meskipun badainya tuh bukan kadang sih, kalau badai emang menyebalkan dan mengerikan, tapi ya balik lagi enak gitu, malam-malam ngopi, makan, ngecamp sama temen. Ini gue penasaran deh sama ini resort atau hotel ini, soalnya terlalu terlihat gitu loh, terlihat jelas dari jalanan dan pasti notice orang. Jadi ya penasaran, belum pernah nyobain sih gue. Nggak kepikiran juga kalau mau nginep di puncak, dimana pasti nyarinya villa kan. Pelataran keren banget ya, pelataran. Jam 3 pas, kita sudah makin tinggi, semakin dekat dengan Telaga Saat. Saatnya kita main ke danau. Oh ya, BTW tadi gua sempat ngecaskan di mana, di kopi kenangan, ngecas ini ya, Action Cam. Ngecasnya tuh langsung di Action Cam ya, tapi karena gue lihat baterai masih 40%-an atau udah 48-an sih, dekat 50, terus gue putuskan untuk gue ganti aja ke baterai yang
orinya nih, baterai baru yang 1970 mAh. Wah, ini udah jadi. Tempat apa ya itu ya? Penasaran deh gue. Baterai gue ganti, dan baterai yang tadinya tuh yang masih setengah gue cas lagi, di casingnya gue cas pakai power bank. Semoga aja nyampe sana penuh, karena ya nanti kemungkinan besar kepake lagi pas pulangnya. Dan lebih ini sih, gue lebih berharap penuhnya tuh di momen-momen yang pas, jadi pas baru penuh tuh gue notice gitu loh, nggak yang nanti gue kelupaan kan, gue cas terus pakai power bank, takutnya rusak. Ada para layang guys, di atas ada yang terbang, kelihatan gak tuh? Masalahnya itu dia lebih tinggi daripada gunung. Dari mana dia coba? Alun-alun Gunung Mas. Weh, rame nih bocah sekolah ya, namanya Gunung Mas. Jam berapa sih nih? Jam 3, jam-jam pulang sekolah ya. Tadi di kopi kenangannya pun ada beberapa anak sekolah. Oh, ini SMKN 1 Cisarua. Gue baru ini sekolah, sumpah dah. Wah, banyak banget para layangnya. Tuh ada yang paling deket. Sumpah ini ramai banget ya. Landing rest area. Oh, landingnya di situ. Mantesan. Berapa sih naik gituan guys? Gue belum pernah. Kayaknya seru. Tapi balik lagi sih, seru kalau lagi cerah kayak gini. Tapi sebenarnya enakan weekend sih ya, melihat kemacetan. Mereka lagi stuck nggak gerak, kita lagi di atas terbang. Pas sudah turun baru mikir, anjir ntar pulang kayak gitu. Menarus ke atas lagi kan ya. Kemungkinan kan kita naruh kendaraan di atas ya. Terus balik ke atas, habis itu balik lagi, turun lagi ke bawah. Macet bolak-balik. Wah, ini sih enak banget ini nongkrong sore-sore, apalagi kalau berkabut. Syahdu guys. Ya, tapi kita cepet-cepet lah biar nyampe Telaga Sat, biar balik ke rumah kemalaman, biar bisa cepet nyampe juga, karena ya gue ada janjian sama temen gue juga. Dan kayaknya tuh miring lagi nih Asian Cam gue. Kenapa ya? Lemnya kah? Gue nggak bawa pisau atau gunting lagi. Nah, ini dia tangga misterius Riung Gunung. Oh, masih ada bangunannya di atas tuh yang katanya bekas Villa Soekarno gitu. Tapi emang mistis banget sih. Mistisnya dapet. Apalagi kalau malam ya, atau enggak ini berkabut, gerimis. Kurang mistis apa coba. Dan nih di pinggiran banyak Starling, ada yang ngambil foto juga. Dan itu udah kelihatan tulisan Puncak Bogor. Coba anginnya, hawa dinginnya berasa banget di sini guys. Sumpah ini berasa banget tiba-tiba. Dan ini tikungannya enak nih. Kita harus hati-hati juga ya, karena kita di sisi tengah jalanan. Tadi di sebelah ada ibu-ibu juga, agak ngeri. Jadi ya, ngerinya dia pas belok melipir kemana-mana. Ke puncak tuh di daerah sininya emang jauh lebih fun pas kita kendarain motor dibanding mobil. Karena ya kalau nikung itu emang enakan naik motor guys, seriusan. Kecuali kalau tikungannya tuh tikungan kenceng ya. Kalau tikungan kenceng ya baru emang enakan mobil. Pokoknya yang beloknya tinggal gini aja, nggak yang sampai muter kayak gitu. Oh, teras puncak. Kapan ya kesana ya? Cobain kali teras puncak. Karena kalau malam enak tuh, dia di ujung dan di atas kan. Jadi kelihatan banget pemandangan di bawah-bawahnya, city light, kemacetan. Hati-hati jangan berlubang. Nah guys, jangan berlubang diingetin di sini guys, bukan ditambel. Oh, longsor tah. Oh iya, gue lupa bawa kopi kenangan, masih ada. Ketumpahan dong gua. Belok-belok kayak gitu, tapi gas lah. Udah amat enak habisnya. Ini kelewat gak ya? Kok jauh banget sih gua ngerasanya?
Oh ini dia, this is it. Kita belok kiri, anjay. Kita sambil bayar dulu deh ya. Oh. Barusan bayar dan beginilah jalannya Nemo. Udah di konblok, bata-bata silang gitu, dan ya kalau dibilang rata sih nggak serata aspal ya pasti, tapi better lah daripada kayak waktu itu belum diapa-apain. Hancur banget guys, hancurnya tuh yang batu-batu kasar dan dingin banget sumpah. Oh ya BTW tadi di kopi kenangannya AC-nya dingin banget, parah AC-nya. Gue dari kepanasan kedinginan. Oh ya, jaraknya dari pintu masuk tadi bayar, gue sendiri bayar 45 guys. Udah orang pribadi sama satu motor. Ya lumayan mahal ya sekarang ya, agak saat. Dan gue tanya, itu tuh tiketnya bisa ditukerin gak sih yang ke yang kafe? Ternyata sudah tidak. Jadi ya kalau waktu itu kan masih bisa ditukar minuman ya, sekarang udah enggak guys. Oke, sebentar ya Pak. Oke, singkatnya tiket yang kita beli di depan itu dicek bapak ini nih dan disobek guys. Nah, buat kalian yang mau ke area ini nggak usah khawatir, udah cuma dapat satu destinasi, enggak kok, banyak tempat yang bisa kalian kunjungin. Dan yang jelas kalian bisa bebas foto di kebun teh, mau spot mana aja terserah guys. Wow, sumpah ini sih mantap nih anjir. Ada yang foto-foto juga. Dan lihat nih, kiri kanan kebun teh di sana, kejauhan juga kebun-kebun, pegunungan. Wow, amazing. Kayaknya lagi bagus ini dari kanan dan pas ke kiri. Kita cari spot dulu kali ya buat foto. Oh tuh danaunya udah kelihatan gak guys? Ini kita ke kiri nih ya, 400 meter lagi sudah deket guys. Parkir motor Telaga Saat di sini jauh dong. Ya sini nggak apa-apa, jalanannya hancur. Nah dulu tuh hancur kayak gini tuh dari depan guys, bayang. Jadi kita parkir di situ. Sekarang kita mau masuk ke tempat tiket bayar Telaga Saatnya nih, ke danaunya. Cuaca cerah banget kan? Gila, ini bagus nih. Ayo kita masuk dulu, kita bayar. Berapa ya? Berapa teh? Satu? Iya. 15.000. Oke, hitung lagi ya. Ya, sama-sama. Kita masih seperempat jalan menuju hujung dari tempat ini Telaga Saat. Sumpah ya, ini tuh capek tapi adem banget anginnya itu loh, yang sejuk bener-bener. Betul, kita tadi nyampe 10 menit yang lalu ya, jadi di 3:20-an nyampe. Oke, kayaknya videonya sampai sini dulu buat video Telaga Saat ini. Dan buat kalian yang mau kesini, harga tiketnya itu 15 buat masuk ke telaganya, dan untuk masuk ke daerah sininya apa ya, yang di depan itu yang bayar pertama mau motor itu 45. Jadi total kamu sampai ke danau ini kalian harus bayar 60.000.
Jadi untuk biaya memang udah nggak kayak dulu lagi ya guys, sudah ada kenaikan. Tapi dengan jalan yang jauh lebih baik, juga fasilitas yang menurutku itu nggak menurun guys. Terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa dukung channel ini dengan like dan subscribe. Buat kalian yang kepo dengan video kelanjutannya, bisa tonton part 2 video ini atau kalian kunjungin TikToknya Ayo Kita Gas. Thank you guys, bye bye.